Baik, sini saya Asma Nadia ingin menjelaskan definisi inovasi dan perannya dalam perubahan organisasi. Kata inovasi berasal dari kata Latin innovation yang berarti pembaharuan dan perubahan. Kata kerjanya adalah inonov yang berarti pembaruan dan perubahan. Inovasi menurut Viandi 2024 adalah proses penerapan ide-ide baru yang menghasilkan nilai tambah bagi organisasi. Peran inovasi dalam perubahan organisasi menurut Viandi 2024 yaitu yang pertama, efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, menciptakan produk dan layanan yang lebih baik dalam organisasi. Yang ketiga, memperluas bangsa pasar dalam organisasi. Yang keempat, meningkatkan daya saing dalam organisasi. Yang kelima, beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis dalam organisasi. Di sini saya akan menjelaskan juga jenis-jenis inovasi. Yang pertama, inovasi produk, yaitu pengembangan produk baru atau peningkatan produk yang sudah ada. Yang kedua, inovasi proses, yaitu peningkatan efisiensi dan efektivitas proses produksi atau operasional. Yang ketiga, inovasi model bisnis, yaitu penciptaan model bisnis baru yang menghasilkan nilai tambah bagi organisasi. Yang terakhir, inovasi layanan, yaitu pengembangan layanan baru atau peningkatan layanan yang sudah ada. Berikutnya, hubungan antara inovasi dan keunggulan kompetitif. Inovasi adalah salah satu faktor kunci untuk memungkinkan organisasi untuk mencapai keunggulan yang kompetitif. Dengan berinovasi, organisasi dapat menciptakan produk dan layanan yang unik, meningkatkan efisiensi operasional, dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Selanjutnya ada model bisnis baru era digital. Yang pertama, transformasi model bisnis tradisional versus digital. Pergeseran dari model tradisional ke digital bukan hanya tentang memindahkan operasi ke online, tetapi juga tentang mengubah cara bisnis, menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai. Teknologi seperti cloud computing, kecerdasan buatan atau AI, dan Internet of Things atau IoT memungkinkan bisnis untuk mengotomatiskan proses, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya ada contoh model bisnis tradisional yang dilansir oleh Mika tahun 2020 yaitu yang pertama, toko buku fisik hanya menjual buku di toko. Yang kedua, produk atau layanan fisik. Yang ketiga, interaksi pelanggan terbatas pada toko fisik atau saluran konvensional. Yang keempat, rantai pasok linier dengan perantara yang signifikan. Kemudian yang terakhir, pemasaran massal, kurang personalisis. Selanjutnya ada contoh model bisnis digital yang dilansir oleh Mika tahun 2020 yaitu yang pertama, memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan nilai. Yang kedua, interaksi pelanggan melalui berbagai saluran digital seperti website, aplikasi, dan media sosial. Kemudian yang ketiga, rantai pasok terintegrasi dan efisien. Selanjutnya, personalisasi dan analisis data untuk pemasaran yang lebih tepat sasaran. Dan yang terakhir, toko buku online. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu model bisnis berbasis platform. Platform digital bertindak sebagai perantara yang berhubungan berbagi pemangku kepentingan, menciptakan ekosistem di mana nilai dapat ditukarkan. Menurut Liputan 6 2024, model ini seringkali memanfaatkan efek jaringan di mana nilai platform meningkat seiring bertambahnya jumlah pengguna. Ada juga contohnya yang dilansir oleh Liputan 6 2024 yaitu yang pertama, marketplace seperti Tokopedia, yang kedua, SaaS seperti Adobe Creative Cloud. Yang ketiga, sharing ekonomi seperti Airbnb. D2C yaitu direct to customer dan disrupsi rantai pemasok. Model D2C memungkinkan mereka untuk membangun hubungan langsung dengan konsumen, menghilangkan kebutuhan akan perantara, seperti yang dilansir oleh LP2M 2020. Disrupsi rantai pemasok terjadi seiring ketika teknologi digital mengubah cara produk dan layanan diproduksi, distribusi, dan dikonsumsi. Menurut LP2M 2020, contohnya itu, merek berpakaian online yang menjual langsung ke konsumen melalui situs web mereka. Yang kedua, perusahaan yang menggunakan AI untuk
mengoptimalkan rute pengiriman dan mengurangi waktu pengiriman. Nah, yang D, freemium versi subscription model. Model freemium adalah strategi pemasaran yang efektif untuk menarik pelanggan baru dan membangun bisnis pelanggan. Menurut Ismail 2024. Contohnya menurut Ismail yaitu yang pertama, premium seperti Spotify menawarkan layanan streaming musik gratis dengan iklan dan layanan premium tanpa iklan. Nah, yang kedua, subscription model seperti Netflix menawarkan layanan streaming film dan acara TV dengan biaya berlangganan bulanan. Baiklah, saya Isnaini Febrianti akan melanjutkan penjelasan pada bab 3, yaitu proses inovasi dalam organisasi. Pada bagian A, Design Thinking, pendekatan berbasis empati untuk inovasi. Design Thinking menurut Hussein 2018 merupakan alat yang digunakan dalam problem forming. Tidak hanya untuk menyelesaikan suatu permasalahan, juga untuk membentuk dan merancang suatu permasalahan. Adapun tahapan dalam proses design thinking dilansir oleh Swamadwitya 2020, yaitu ada 4 tahapan. Yang pertama ada empatis, yang kedua ada define, yang ketiga ada ideate, dan yang keempat ada prototype. Nah, setiap proses dalam design thinking berasal dan ditunjukkan pada manusia, atau dalam konteks inovasi bisnis adalah pelanggan dan konsumen yang merupakan pengguna akhir atau end user dari produk dan jasa yang dihasilkan. Next, pada bagian B yaitu Lean Startup, validasi ide dengan MVP minimum viable product. Pada pendekatan Lean Startup dianggap memiliki daya tarik karena pada pendekatan ini berusaha untuk menawarkan pendekatan ilmiah dalam penciptaan startup yang mendorong para wirausahawan dan para inovator dalam melakukan eksperimen terstruktur yang didasari akan hipotesis serta menggabungkan hasil dari eksperimen secara langsung di setiap proses yang dilakukan. Nah, terdapat 3 prinsip yang membedakan Lean Startup. Yang pertama, build, measure, learn. Bangun, ukur, belajar. Yang kedua ada validated, yaitu pembelajaran yang divalidasi. Yang ketiga, pivot atau perseverance, yaitu berputar atau bertahan. Berdasarkan prinsip utama tersebut, tahapan Lean Startup ada 3. Yang pertama yaitu membangun atau build, yang kedua mengukur atau measure, dan yang ketiga belajar atau learn. Pada bagian C, yaitu Blue Ocean Strategy, menciptakan pasar baru yang belum terjamah. Nah, di sini terdapat 5 cara penerapan Blue Ocean Strategy dalam perusahaan penciptaan pasar baru yang belum terjamah. Cara penerapan yang pertama yaitu dengan menganalisis potensi pasar, yang kedua identifikasi faktor kunci, yang ketiga tentukan faktor yang dapat diubah, yang keempat membuat rencana aksi, dan yang terakhir yaitu eksekusi rencana. Saya Rahmadini Puja akan menjelaskan mengenai disrupsi digital dan dampaknya terhadap model bisnis. A. Perusahaan disruptif dan cara mereka mengubah industri. Contoh Netflix, Uber, Airbnb. Perusahaan disruptif adalah entitas yang memperkenalkan inovasi yang mengubah tatanan industri tradisional melalui teknologi dan model bisnis baru. Model penyewaan DVD daring awal Netflix melalui pos memungkinkan pelanggan memilih film dari rumah mereka yang nyaman. Sebaliknya, model blockbuster mengharuskan orang mengunjungi toko fisik untuk menyewa dan mengembalikan video. B. AI, Big Data, dan otomatisasi dalam menciptakan model bisnis baru. Kecerdasan buatan AI, Big Data, dan otomatisasi telah menjadi pendorong utama dalam pengembangan model bisnis baru. Penerapan AI dalam bisnis memungkinkan otomatisasi proses, analisis data dalam skala besar, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Misalnya, AI dapat digunakan untuk memprediksi tren pasar, meningkatkan layanan pelanggan melalui chatbot, dan mengoptimalkan rantai pasokan. C. Adaptasi organisasi terhadap perubahan teknologi. Dalam menghadapi perubahan teknologi yang cepat, organisasi perlu beradaptasi untuk tetap kompetitif. Adaptasi ini mencakup pengembangan keterampilan digital karyawan, investasi dalam infrastruktur teknologi, dan penerapan budaya inovasi. Perusahaan yang berhasil bertransformasi digital cenderung lebih mampu menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di era digital. Selanjutnya, manajemen perubahan untuk mendorong inovasi. A. Budaya inovasi dalam organisasi.
faktor keberhasilan dan hambatan. Budaya inovasi terdiri dari semua anggapan, norma, keyakinan, sikap, aturan formal dan informal, kemampuan, serta praktik kebiasaan yang diaktualisasi dalam interaksi sosial sebagai tanggapan atas inovasi atau kebaharuan, serta idealisme pembaharuan atau perbaikan yang berlaku. Terdapat dua faktor yang menentukan keberhasilan dan penghambat budaya inovasi dalam organisasi, yaitu yang A, faktor keberhasilan budaya inovasi dalam organisasi. Yang pertama yaitu komitmen pimpinan, yang kedua keterlibatan pegawai, tiga komunikasi efektif, yang keempat sistem reward yang sesuai. B. Faktor penghambat budaya inovasi dalam organisasi. Yang pertama yaitu resistensi terhadap perubahan, yang kedua keterbatasan sumber daya, dan yang ketiga kompleksitas birokrasi. Saya Siti Nur Laila, saya akan menjelaskan mengenai kepemimpinan dalam inovasi, peran CEO dan manajemen dalam mendorong inovasi. Dalam konteks inovasi, peran kepemimpinan menjadi sangat penting. Kepemimpinan yang efektif memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kreativitas, pengendalian risiko, dan menerapkan ide-ide inovatif. Kepemimpinan juga mempengaruhi budaya organisasi dan sikap anggota tim terhadap perubahan dan eksperimen. Selanjutnya, mengelola resistensi terhadap perubahan. Perubahan adalah bagian tak terhindarkan dari setiap organisasi, baik dalam bentuk restrukturisasi, pengenalan teknologi baru, atau perubahan kebijakan. Namun, seringkali perubahan ini muncul resistensi dari karyawan, yang dapat menghambat proses adaptasi dan mengurangi efektivitas implementasi perubahan. Mengelola resistensi terhadap perubahan memerlukan pendekatan strategis yang dirancang untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung penerimaan perubahan. Pendekatan ini mencakup 4 langkah utama yang saling berkaitan. Yang pertama, komunikasi yang transparan. Yang kedua, pelibatan pegawai. Yang ketiga, pelatihan pegawai. Yang keempat, penghargaan dan pengakuan. Selanjutnya, strategi implementasi model bisnis baru. Pivot dalam bisnis adalah strategi upaya mempertahankan atau memajukan suatu usaha tersebut. Pada umumnya, strategi pivot diambil ketika dengan mengubah arah bisnis perusahaan berada dalam keadaan sulit berkembang. Biasanya strategi ini terjadi ketika bisnis kurang berkembang dengan baik karena produknya tidak mampu memenuhi kebutuhan yang ada di pasar. Baik, saya Syarifah Nadira akan melanjutkan pembahasan mengenai strategi implementasi pada model bisnis baru. Nah, menurut Mudasir tahun 2022, suatu bisnis harus melakukan pivot apabila yang pertama perlu adaptasi dengan pasar, yang kedua apabila selalu kalah dari kompetitor, yang ketiga apabila pertumbuhan perusahaan cenderung stagnan, dan yang keempat apabila adanya core value tidak sesuai dengan konsumen. Yang kelima, adanya permasalahan internal di dalam sebuah tim. Yang keenam, adanya reposition product. Dan yang terakhir, adanya pivot pada market yang sudah ada. Sedangkan untuk mengubah model bisnis, banyak cara yang dapat dilakukan menurut Mudasir tahun 2022. Nah, apa saja? Yang pertama, dengan menentukan segmentasi pasar yang tepat. Selanjutnya, mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Lalu, ciptakan produk yang berkualitas. Kemudian, ajak konsumen mencoba produk yang prototype, dan terakhir libatkan investor. Selanjutnya, pada pembahasan ini adanya ekosistem bisnis model, di mana ekosistem bisnis adalah sebuah jaringan dinamis, tempat di mana perusahaan lintas industri berkolaborasi dan bersaing untuk memberikan solusi kepada pelanggan yang terintegrasi. Saat ini, ekosistem bisnis identik dengan kolaborasi lintas industri. Ekosistem ini memungkinkan perusahaan untuk menyatukan sumber daya, mengatasi tantangan yang kompleks, dan berinovasi melampaui kemampuan organisasi manapun. Lalu, adapun karakteristik utama dari ekosistem bisnis menurut F tahun 2025 adalah yang pertama ada sasaran, adanya keluaran, adanya peserta dan peran, adanya fokus dan manajemen, adanya hambatan, dan distribusi. Pada strategi ini, ada sebuah crowd searching dan open innovation, di mana secara sederhana, crowd searching melibatkan perusahaan ataupun organisasi yang mencari pengetahuan, barang, ataupun layanan dari sekelompok besar orang. Perusahaan dapat menggunakan crowd searching untuk mengundang orang untuk mengirimkan ide sebagai tanggapan atas permintaan daring yang dibuat baik melalui media sosial, aplikasi telepon pintar, ataupun platform crowd searching yang khusus. Sedangkan inovasi terbuka adalah pendekatan inovasi yang terdistribusi dan partisipatif. Nah, konsep ini mengakui bahwa pengetahuan yang berguna ada di sejumlah tempat yang berbeda, termasuk di dalam ataupun di luar bisnis. Dalam praktiknya,
Inovasi terbuka melibatkan bisnis dan organisasi yang mengumpulkan ide dari yang sumber eksternal. Ini adalah cara yang bagus untuk meningkatkan inovasi perusahaan dan memungkinkan bisnis yang mapan untuk menembus kerahasiaan dan mentalitas silo dan R&D tradisional. Terima kasih.